Teman-teman, jumpa lagi dengan saya di Samsir Yusuf Channel. Video kali ini saya ingin berbagi atau menjelaskan tentang struktur pergerakan harga. Jadi untuk teman-teman ketahui, harga itu bergerak, dia tidak selalu lurus. Dia selalu mengadakan suatu zigzag, yaitu suatu garis yang turun naik. Di sini saya akan menjelaskan tentang ini namanya struktur atau chart yang namanya biasa disebut dengan Elliott Wave. Elliott Wave itu adalah suatu pergerakan harga yang seperti ini. Jadi nanti akan saya jelaskan ke teman-teman semua ya. Baik, sekarang kita lihat dulu ya struktur harganya. Ini kalau kita kasih satu trend line ya dari atas nih ya. Kita tarik ya ke bawah. Kita tarik ke bawah, maka sangat jelas bahwa harga ini adalah trennya turun. Jadi tren harga ini adalah tren harganya lagi turun. Cuma turunnya nggak kayak garis lurus begini kan. Dia akan membentuk suatu zigzag. Zigzag atau gelombang. Gelombang-gelombang inilah yang kita sebut sebagai wave atau gelombang. Kita lihat ya teman-teman, setiap garis ini kita bisa kasih tanda. Mungkin kita tanda dari sini dulu ya teman-teman, atas. Lalu kita tanda lagi setiap swing. Ini setiap swing high. Setiap swing high dengan swing low ini kita kasih tanda. Nah gini ya. Yang di atas namanya swing high. Yang di bawah kita namakan swing low. Atas swing high, swing low. Nih ya. Oke. Untuk Elliott Wave ini ya teman-teman, biasa selalu dia bergerak dalam kondisi biasa bisa 5 wave. Bisa 5 wave atau 7 wave. Nah, begitu caranya. Oke, sekarang bagaimana kita mendandakan bahwa ini namanya Elliott Wave ya. Biasanya Elliott Wave itu dia selalu ini sekarang anggap kita high ya teman-teman ya. Anggap di atas ini kalau kita tanda ini kita sebut high ya, yang di atas ini. Ya, ini ya. Oke, ini kita sebut high di sini ya. Nah, ini kalau kita kasih nama H ya, high. Maksudnya ini adalah high. Lalu di bawah ini teman-teman, nah di bawah ini nah kita bilang ini low ya. Jadi saya kasih tanda low aja. High, low. Kalau ini juga high. Cuma high yang di sini lebih rendah dari high sini. Kita tidak boleh menyebutnya dia sebagai high lagi. Namanya kita bikin sebagai, ini namanya sudah berganti menjadi lower high. Ya, LH ya saya bikin. Ini. Nah, ini sudah jadi LH. Lalu di sini ada low lagi satu. Karena low ini lebih rendah ya teman-teman dari low sebelumnya. Ini kita namakan lower low. Nah, saya bikin L 2 kali L ya. Lower low. Jadi beginilah struktur harga di gelombang wave ini, Elliott Wave ini ya. Nah, jadi ada high, ada low, lalu lebih rendah lagi high-nya kita namakan lower high, lalu lebih rendah lagi low-nya kita namakan lower low. Ini namanya lower high karena dia lebih rendah dari high sebelumnya. Lalu di sini juga sama ya. Di sini juga namanya lower high. Di sini juga namanya, saya bikin lagi satu ya. Di sini juga namanya lower high ya. Kita tanda dengan LH ya. Karena ini dia lebih rendah dari high sebelumnya. Lalu di sini kita bikin lagi satu namanya lower low ya. LL ya. Ini. Jadi kalau harga turun itu ya teman-teman ada high, ada low, lalu ada lower high, ada lower low. Lalu ada lower high lagi, ada lower low. Di dalam ilmu Elliott Wave itu
biasanya yang garis turun ini kita bilang ini web pertama, yaitu 1, 2 ya. Kalau kita tanda yang satu ini adalah ini web 1 ya. Nah, ini web 1. Nah, ini web 2. Ini web 2 ya, teman-teman ya. Ini web 2 ya. 1, 2, ini 3. Yang di atas ini kita tandai dengan web 3. 3. Di bawah ini web 4. Di bawah ini 4. Lalu di atas ini web 5. Kita bikin lagi 1 ya. 1, 2, 3, 4. Ini 5 ya. 5-nya di sini. Nah, jadi lebih kurang begini ya struktur harganya ya teman-teman. Ya, ini nama pattern atau pola. Nah, ini pola harga. Pola harga elite web itu seperti begini. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. Nah, jadi ini web ini lumayan panjang. Biasanya ada web hanya sampai 5 aja sudah mulai berganti tren. Atau setelah web 5 dia mulai ada sideways ya. Nah, ada sideways gitu. Jadi inilah namanya elite web. Jadi untuk teman-teman ini hanya sebagai tambahan ilmu ya sebetulnya. Kalau kita trading itu sebetulnya kita mengadopsi namanya ilmunya support resisten. Sebenarnya di elite web ini juga namanya ada support dan resisten. Ya kan? Kalau ini di atas kita bilang yang high ini resisten. Kalau di bawah ini ya L2 ini support. Yang high lagi ini resisten lagi. Yang low bawah ini adalah support lagi. Jadi di atas lagi ada resisten, bawah ada support. Jadi selagi harga itu bergerak di dalam support dan resisten, dia akan membentuk suatu pola harga. Jadi teman-teman, biasanya kita kan nggak tahu ini web ini akan terbentuk sampai berapa kali web. Kita ambil contoh umpamanya kita baru kedapatan di sini. Kita anggap kedapatan baru di sini. Berarti ada high, lalu dia turun ke low, lalu dia akan naik ke high lagi. Ya, minimal kita tahu kalau kita bisa kombinasikan lagi dengan Fibo umpamanya ya. Elite web ini kalau kita bisa kombinasikan dengan Fibonacci, biasa dari web sini ke web sini kita ukur ya, teman-teman ya. Ini salah satu cara gitu ya. Atau ikhtiar kita, cara kita bisa mengukur nanti web ini kira-kira dia akan berada di mana. Kita bisa tarik dari atas sampai ke sini, ke low ini. Nah, lalu kita lihat. Berarti dari sini sampai ke bawah. Berarti kejadiannya high yang akan datang itu dia berada di 38,2. Dia berada di level 38,2. Dia tidak sanggup sampai ke Fibo 50 gitu loh. Di sini kalau kita ukur dengan Fibo ya, kita juga bisa memprediksi bahwa pola harga ini mungkin dia akan menjadi suatu elite web. Cuma sini kita hanya dapat 1, 2, baru dapat web ketiga saja. Lalu web keempatnya belum jadi kan. Setelah dia low, setelah dia turun, harga mantul ke atas. Ini namanya harga mulai retest. Harga mulai retest ke atas, tapi dia tidak berhasil membreakout 50% di Fibonacci. Dia hanya sanggup 38,2% saja. Lalu harga turun ke bawah lagi. Harga turun ke bawah lagi. Kalau ini kita adjust lagi teman-teman Fibonya. Setelah harga turun ke bawah, kita adjust saja Fibo level Fibonya. Kita mau mengetahui, ini kan sudah ada 1, 2, 3 ya kan? 4. Nah, yang kelima ini kan harga juga berhenti sekitar di daerah 38,2 gitu loh.
Jadi daerah 38,2 ini hampir sama. Kalau tarikan terbalik kita, dia berada di 61,8. Contoh ya, ini saya balikin. Ini saya delete. Saya balikin tariknya dari bawah ke atas. Jadi Fibo ini juga bagus bikin alat bantu kita untuk mengetahui biasanya harga dia akan mantul atau retest sekitar daerah mana. Nah ini ya teman-teman, kalau tadi kan saya nariknya dari atas ke bawah. Biasanya kalau kita melihat harga akan turun, kita usahakan tarikan Fibo kita dari bawah ke atas. Kalau kita mau ngecek harga ini akan turun sampai kemana. Seandainya kita mau ngecek, ini harga kalau naik, dia akan berada di level mana, maka cara narik Fibo-nya dari atas ke bawah. Jadi kalau kita mau ngecek harga akan turun, kita nariknya dari swing, ini nama satu swing bawah ke atas. Maka kalau kita tarik dari low ke high, maka harga pas berhenti di 61,8. Nah, ini biasanya level-level Fibo yang cukup kuat, 61,8. Lalu kita mau lihat lagi swing berikutnya. Swing berikutnya ada di mana gitu ya. Oke. Coba kita tarik lagi sampai swing bawah. Swing bawah ini harga lebih kurang juga tertahan di daerah 61,8. Oke, lalu kita tarik lagi ke bawah. Ke sini. Ini harga naik juga sampai 61,8 baru turun. Nah, jadi perpaduan antara Fibonacci ya dengan pergerakan pola harga Elliott Wave ini sangat akurat ya, boleh katakan begitu. Setiap ada level 61,8, maka wave berikutnya berhenti di situ. Lalu dia akan membuat low baru. Kalau ini low 1, ini low. Dia membuat low baru, itu namanya lower low. Setelah terbentuknya lower low, lalu harga akan mantul lagi ke area 61,8. Setelah mantul ke area 61,8, maka dia akan membuat lagi suatu wave, yaitu wave ke-6 ya. Kalau kita lihat di sini wave ke-6 yaitu di lower low-nya ini. Begitu ya cara kita mengukur ya teman-teman ya. Ini wave 1, ini wave 2, ini wave 3, ini wave 4, ini bawah ini wave 5 ya. Ya, dia dari 5 ke sini itu satu wave. Tadi kita mulai dari sini kan, ini wave 1, wave 2, wave 3, wave 4, wave 5 ya. Nah, nih. Ya 5 itu berakhir di sini ya teman-teman ya, di low ini ya. Nah, kalau dari sini kan sudah 6 ya. Nah, jadi itulah sepintas ya teman-teman pembelajaran kita hari ini ya tentang pola Elliott Wave. Jadi teman-teman umpama sudah terjadi satu wave, teman-teman tarik Fibonacci dulu. Kalau dia harga tertahan di 61,8, kemungkinan harga ini akan turun lagi ke level berikutnya. Kita nggak tahu level berikutnya dia akan kemana ya teman-teman. Kalau kita tarik dari sini pertama tadi, oke, coba kita pelajari ya teman-teman. Ini ya, saya anggap saya tarik satu level ya, dari low ke high. Lalu kita mau tahu ini di mana pemberhentian harganya yang low kedua ini. Rupanya dia tertahan di daerah 127,2. Dia tidak sanggup ke 161,8. Lalu kita turunin lagi di sini. Nah, kita lihat low berikutnya. Nah, ini low berikutnya 127,2. Sering harga-harga yang berhenti di daerah 127, ini low berikutnya akan berhenti di 127 ya. Kalau saya tarik dikit berhenti lagi ke 127,2. Jadi teman-teman, buat teman-teman ketahui ya, biasanya jika terjadi pola Elliott Wave ini, biasanya dia akan 5, 7 atau 9 wave. Nanti harga akan sideways atau berubah lagi seperti di sini ya. Ini tadi udah berapa wave ini ya? 5, 7 ya, ini sekitar 7 wave ya. Harga sudah mulai sideways dan setelah itu ada pembalikan harga.
Demikian ya penjelasan saya tentang Elliott Wave untuk video kali ini, supaya video ini dapat bermanfaat buat kita para newbie ya. Terutama video saya tujukan ke para newbie ya. Bagi yang sudah senior, mohon maaf, tidak usah lagi menonton video saya, karena saya merasa video saya ini hanya video yang sangat basic. Jadi mohon maaf ya untuk senior-senior, mungkin jika terdapat ini kesalahan penjelasan saya, mohon dapat dikoreksi dan dimaklumi, karena saya juga dalam tahap pembelajaran. Semoga video ini membawa manfaat bagi para newbie dan boleh di-share kepada teman-teman yang membutuhkannya. Mungkin cukup itu dulu ya buat teman-teman. Sekian dan terima kasih. Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat walafiat selalu.